Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Susanto dari Geotis Indonesia. Pada video kali ini saya akan sharing informasi mengenai gerhana matahari dalam kaitannya dengan keilmuan geotis. Gerhana matahari yang pernah tercatat terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu. Menurut mitologi Cina, diyakini bahwa matahari terhalang itu karena naga yang kemudian mencoba untuk memakannya. Jadi pada saat itu adalah tugas dari para astronom istana untuk kemudian menakut-nakuti naga itu dengan mengadopsi berbagai macam cara seperti menabuh genderang, menembakkan panah, atau membuat suara keras yang menakutkan. Dalam mitologi Hindu, ada sebuah legenda di mana gerhana matahari memiliki makna yang lebih luas lagi. Legenda tersebut mengatakan bahwa ada satu entitas negatif yang bernama Rahu ingin mencapai suatu keabadian dengan cara memakan atau meminum nektar para dewa. Nah, Dewa Rahu ini kemudian menyamar sebagai seorang wanita dan mencoba untuk menghadiri perjamuan para dewa. Sayangnya, dia teridentifikasi oleh Dewa Wisnu, sehingga pada saat giliran dia mendapatkan minuman tersebut, pada saat dia diminum, kemudian pada saat itu dia kepalanya terpenggal oleh senjata Dewa Wisnu. Nah, karena Rahu sempat meminum nektar para dewa tersebut sampai ke tenggorokan, maka bagian kepala itu menjadi abadi. Sedangkan tubuhnya yang belum sempat teraliri oleh nektar tersebut menjadi terpotong, terpenggal. Oleh karena itu, ketika matahari dimakan atau ditelan oleh Rahu, karena dia tidak memiliki batang tubuh, maka mataharinya akan keluar lagi. Nah, ini yang kemudian menjadi legenda terjadinya gerhana matahari menurut versi Hindu. Oke, nah di dalam astrologi yang dinamakan sinar matahari adalah merupakan representasi energi dan kehidupan. Ada banyak berbagai fakta dan mitos yang terkait dengan gerhana matahari. Meskipun tidak semua pernyataan kemudian dapat didukung oleh sains, tetapi ada baiknya kita mengetahui tentang intensitas dan kekuatan gerhana. Disebutkan ada 5 hal yang dapat diyakini dilakukan untuk tubuh dan kesehatan Anda terkait dengan gerhana matahari. Yang pertama adalah efek adanya lelah dan lesu. Suatu penelitian spiritual telah menyimpulkan bahwa gerhana matahari dapat membuat manusia menjadi lelah dan sakit. Orang-orang juga kemudian disarankan untuk tidak membuat keputusan penting pada saat gerhana matahari karena ini memiliki dampak terhadap emosi dan suasana hati mereka. Yang kedua, efek pada wanita hamil. Menurut beberapa mitologi, diyakini bahwa anak-anak dapat lahir dengan penyakit atau kelainan jika kelahirannya di bawah pengaruh gerhana matahari. Oleh itu sebabnya kemudian ibu hamil diminta untuk mengambil tindakan pencegahan. Ya, meskipun memang tidak ada bukti ilmiah yang mendukung teori ini, tapi banyak orang yang masih cenderung untuk mempercayainya. Yang ketiga, efeknya terhadap mata. Tentu saja melihat matahari secara langsung bisa sangat berbahaya. Gerhana atau tidak ada gerhana, ketika kita melihat matahari tentu ini sangat merusak mata. Tetapi langkah-langkah keamanan khusus harus diambil selama adanya gerhana matahari. Nah, teori ini bukan mitos ataupun disetujui secara ilmiah. Untuk menjauhkan diri dari pandangan terhadap gerhana matahari ini menjadi sulit ya, karena pasti ada rasa ingin tahu.
Jika kemudian Anda memutuskan untuk melihat gerhana, maka pastikan Anda menggunakan filter yang tepat atau alat yang tepat. Di fotografi sendiri, itu ada beberapa filter yang memungkinkan kita untuk melihat matahari, tetapi eh, untuk kesehatan mata masih bisa terlindungi. Yang keempat, hubungannya dengan masalah pencernaan. Beberapa orang percaya bahwa gerhana matahari dapat mengganggu sistem pencernaan. Itu sebabnya banyak orang yang menyarankan untuk memakan makanan ringan atau snack atau berpuasa sebelum dan selama gerhana matahari. Yang kelima atau yang terakhir adalah adanya efek psikologis. Banyak orang yang berpandangan bahwa gerhana matahari memiliki efek psikologis pada manusia. Studi menunjukkan bahwa orang melihat mimpi yang tidak biasa, merasa gelisah, ataupun bahkan mengalami kesulitan hubungan selama waktu gerhana matahari tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa saran atau pedoman yang dapat kita lakukan eh, selama kurun waktu adanya gerhana matahari. Yang pertama, pedoman untuk ibu hamil. Menurut beberapa kepercayaan tradisional, dikatakan bahwa gerhana matahari ini tidak menguntungkan bagi ibu hamil. Karena memang diasumsikan gerhana matahari memiliki korelasi dengan kekuatan yang negatif. Untuk itu, sebaiknya disarankan Anda untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang memadai jika Anda sedang dalam menjalani masa kehamilan. Misalnya saja, wanita hamil harus menahan diri untuk tidak keluar di tempat terbuka selama gerhana. Kemudian mereka tidak disarankan untuk melihat matahari dengan mata telanjang. Saran selanjutnya adalah disarankan mandi sebelum dimulainya gerhana dan setelah selesai gerhana. Selanjutnya hindari penggunaan benda-benda logam seperti pisau, kemudian gunting dan lain sebagainya. Dan juga tidak disarankan untuk memakai ornamen atau benda logam seperti jepit rambut, peniti, perhiasan dan lain sebagainya. Saran yang selanjutnya adalah hindari tidur siang pada saat gerhana matahari. Beberapa astrolog menyarankan bahwa wanita hamil sebaiknya duduk di tempat tidur, tapi tidak berbaring atau tidak tidur. Pedoman selanjutnya adalah untuk anak-anak. Ya, ini penting. Jangan melihat matahari langsung dengan mata telanjang atau teropong tanpa filter yang memadai. Orang tua dan orang yang dewasa harus membuat anak-anak memahami pentingnya dan dampak gerhana matahari terhadap kesehatan dan mata mereka. Jika kemudian anak-anak penasaran tentang gerhana, pastikan memiliki peralatan yang diperlukan seperti kacamata untuk gerhana, melihat melalui televisi atau video atau yang lain. Pokoknya yang penting situasi untuk anak-anak ini harus berada di dalam kendali orang tua. Kemudian hubungannya dengan alam. Gerhana matahari juga berdampak pada alam. Orang terkadang mengalami hal-hal yang aneh selama gerhana, tergantung di mana lokasi mereka dan totalitas dari gerhana yang mereka amati. Misalnya saja, ketika Anda melangkah keluar saat gerhana, mungkin Anda akan memperhatikan bahwa bayangan di setiap objek ini akan terlihat berbeda. Dan bisa jadi angin akan cenderung menghilang, kicau burung berhenti, dan mungkin ada penurunan suhu. Ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa hewan juga kadang menjadi sadar atau bahkan menjadi bingung selama gerhana. Beberapa mereka bahkan pergi tidur karena mereka menyangka sudah malam hari.
Bahkan itu pun setelah gerhana selesai, ini kemudian dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk memulihkan cahaya matahari total. Nah, demikian yang dapat saya sharing pada video kali ini. Semoga ini bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Dan kita akan jumpa lagi di topik yang lain. Masih di channel saya, Jatus Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.